dari mahasiswa Muslim School Pekalongan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang akan mewawancarai yaitu mengetahui tentang apa sih itu umat Kristen dan sejarah perkembangannya. Mari saja langsung masuk ke dalam. Permisi Ibu, Kakak. Perkenalkan, nama saya Maulida Azhar Putri, bisa dipanggil dengan Putri. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Sebelumnya, bolehkah kami tahu nama lengkapnya Ibu sama kakaknya? Nah, kalau saya, terima kasih juga sudah datang ke sini ya. Nah, perkenalkan saya Ibu Pendeta JC Rahmawati Timporok. Nah, bersama saya ini, mereka ini adalah, kalau ini bahkan merangkap di anak-anak ya, kita sebutnya Kids Philadelphia Kedemuni, lalu ada CAG untuk Youth Christ Army Generation. Ya, ini saudari Meme, tapi nama lengkapnya Michelle Jessica Kristianti. Nah, kalau ini tinggal di tempat saya di sini ya. Mereka adalah staff-staff di sini, di gereja sini. Namanya siapa? Seilita Erika Gracia. Erika Gracia. Ya. Ya, boleh bertanya, bagaimana menceritakan sedikit tentang sejarah berdirinya gereja Pantekosta ini serta perkembangannya hingga saat ini tuh seperti apa, Bu? Siap. Gereja kita namanya itu gereja atau GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia, dan kita pakai nama di sini, jemaat lokal di sini bilangnya gereja sebutannya Philadelphia. Philadelphia itu artinya kasih persaudaraan. Ya, nah itu tadi ya, kasih persaudaraan tanpa memandang bulu, rupa dan lain sebagainya, disatukan. Nah, berdirinya gereja di tempat ini pastinya saya kurang karena yang merintisnya itu berganti-ganti. Nah, jadi setahu saya kemungkinan dari 1971 atau 1969 gitu ya. Jadi kalau dihitung-hitung ini sudah mau masuk 53-54 tahun di sini. Tapi tidak langsung seperti ini. Jadi tadinya berpindah-pindah ya, dari depan, kalau saya tidak salah dari depan Kapolsek itu ibadah dulu di sana, baru kemudian sempat ke belakang, lalu akhirnya menetap di sini ya, beli tanah dan lain sebagainya, lalu dibangunlah ini ya. Dan luar biasa, perintis-perintisnya ada beberapa, mungkin sudah almarhum ya. Nah, jadi lalu singkat cerita digantikan mungkin 27 tahun. Kalau sekarang berarti udah 35-an tahun ya. Yang lalu digantikan sama om saya. Nah, 7 tahun yang lalu om saya meninggal. Nah, digantikan sama kami lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu, 7-8 tahun yang lalu. Nah, perkembangannya sangat luar biasanya dalam arti kata ya, mengikuti perkembangan zaman. Gereja tidak eksklusif tetapi benar-benar bermasyarakat bareng-bareng ya. Bahkan banyak orang yang nggak ngerti nih gereja ya. Iya, seperti itu. Nah, itu saja. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika Prasetyo, biasa dipanggil Dika. Izin bertanya, Bu, sebagai warga minoritas di lingkungan ini, bagaimana perasaan Ibu terkait penerimaan masyarakat terhadap jemaat gereja? Oke, kami jawab. Masyarakat, mungkin setiap daerah berbeda-beda, tetapi pertanyaannya di daerah kami ya. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah semenjak kami masuk sampai hari ini kita seperti saudara ya. Mungkin secara agama memang minoritas, tetapi kami nggak ngerasa seperti itu dalam bermasyarakat ya. Jadi untuk kita ya di sini ya, sangat luar biasa penerimaan masyarakat terhadap kami. Bahkan mereka kalau ke tempat ini, masuk ke gereja dan lain-lain nggak ngerasa canggung. Begitu juga dengan kami ke mereka. Jadi seperti tidak terlihat ya, ada perbedaan ya. Jadi mungkin kalau agama tidak bisa menyatukan kita, kemanusiaan itu sangat bisa menyatukan kita ya.
sama-sama kita saling membutuhkan. Nah itu ya yang selama ini, dan mungkin tergantung kita juga karena gereja selama ini membuka diri, jadi tidak merasa berbeda, kita sama satu, jadi saling membutuhkan juga. Gereja ada buat masyarakat, masyarakat juga selalu sampai hari ini saya lihat sangat luar biasa ya. Untuk toleransi di Kedung Muni ini luar biasa. Bahkan saya sendiri itu ada di salah satu perkumpulan yang namanya Paguyuban Ibu-Ibu Kedung Muni bersama dengan Ibu Haja Asyik Kolbihi. Ya mungkin anak-anak kenal ya. Nah jadi itu bareng ibu ketuanya. Dan setiap Jumat Kliwon kita akan mengadakan warung makan bineka, warung makan gratis sebanyak 200 kotak untuk dibagikan ke masyarakat. Nah kita pun kalau ada apa-apa misalnya bencana alam atau ada yang perlu dibantu, kita bareng-bareng. Kalau ada rekan paguyuban itu dari kami umat Kristiani, dan dari ibu-ibu paguyuban juga dari muslimat ya, dan juga ada dari warga Tionghoa, itu kita bareng ya, guyup ya. Jadi kalau ada yang sakit kita bareng-bareng, kalau ada yang lemah kita bareng-bareng. Jadi nggak kelihatan sih ada perbedaannya. Saya nggak tahu sih kalau ada oknum, tapi selama ini puji Tuhan enggak sih, di sini aman. Bahkan Bapak Pendeta ya ada di tempat ini menjadi sekretaris di salah satu organisasi yang mengawal NKRI ini, yaitu namanya FPBI ya. Nah, itu dibentuk oleh pemerintah yang ada di Kecamatan Kedung Muni ini, Forum Pembauran Bangsa Indonesia ya. Nah, ketuanya Bapak Haji Syafruddin Huna ya, Muhammad Syafruddin Huna. Ya mungkin kalau ketemu mungkin kalian kenal ya. Nah, seperti itu saja sih. Kenalkan, nama saya Nasya Zahratul Ain, biasa dipanggil Nasya. Izin bertanya Bu, sebelumnya bagaimana gereja ini mengajarkan nilai-nilai toleransi kepada para jemaat, terutama dalam hubungan dengan umat beragama lain? Iya. Oke, kita jawab. Gereja mengajarkan toleransi. Nah, dasar ajaran kekristenan itu kasih. Tahu kasih kan? Kalau kita diberi sesuatu, kita ucapkan terima kasih ya. Kita nggak ngasih apa-apa, tapi kita terima kasih karena kita udah menerima kasih, ya kan, dari dia. Jadi kita menerima kasih. Nah, bukan sekedar begitu diberi dan kita bilang terima kasih. Nah, ajaran kekristenan itu lebih ke seperti Tuhan Yesus. Nah, saya harus sampaikan ini ya supaya ngerti. Oh, ternyata kita orang Kristen itu ngajarin toleransi itu nggak perlu diajarkan. Kamu harus toleransi begini-begini ya, enggak. Karena dasar ajaran kekristenan kita itu meneladani Tuhan Yesus yang walaupun dia Tuhan, dia rela datang ke dunia jadi manusia, dia tidak pilih-pilih. Dia mau datang ke dunia itu, dia tidak cuma datang buat orang Kristen, buat orang Muslim, buat orang Buddha. Dia nggak pilih-pilih, datang untuk seluruh umat manusia. Dan waktu itu hanya ada sekte-sekte tertentu, kepercayaan-kepercayaan tertentu mungkin, dan pasti Kristen belum ada karena Kristen itu pengikut Kristus kan. Kristen itu sebenarnya pengikut Kristus. Jadi ada sesudah Tuhan Yesus ada. Nah, jadi dia tidak datang untuk orang-orang tertentu saja, tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini benar-benar karena dia lihat manusia berdosa, semuanya berdosa. Jadi dia datang menebus semua dosa tanpa memandang orang berdosa. Misalnya, saya cuma mau tebus orang baik saja, ya kan? Saya cuma mau tolong orang baik saja, yang jahat enggak, biar masuk neraka aja gitu. Enggak. Jadi dari awal Tuhan Yesus sudah ngajarin kita lebih dari sekedar toleransi, tetapi mengasihi, bahkan untuk musuh kita sendiri pun kita harus kasihi. Nah, itu dasar ajaran kekristenan. Nah, jadi kalau cuma sekedar toleransi, kita udah ajarin lebih dari itu. Bahkan musuh pun kita harus kasihi. Apalagi kalau kita hidupnya berdampingan, kita harus mengasihi mereka. Dan ajaran yang paling tinggi di dalam kekristenan itu, di dalam ayatnya itu bilang begini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Nah itu. Jadi kalau saya sayang sama diri saya sendiri, saya harus mengasihi orang lain seperti saya sayang diri saya sendiri. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi kita mau nggak mau, nggak perlu diajarin ke umat, ke jemaah itu sudah otomatis. Jadi kalau ada orang Kristen suka membenci, nggak suka si A, si B dan lain sebagainya, itu sebenarnya bukan orang Kristen. Karena sebenarnya Kristen itu ya kasih. Mau dijahatin, mau dibikin seperti apapun, kasih. Apalagi sama orang baik, hidup berdampingan, terus bilang nggak ada toleransi, ada yang namanya gap-gapan, mengkotak-kotakan. Wah, itu jauh sekali dari nilai kekristenan, ya. Jadi setiap firman, kita bilang khotbah itu firman, karena setiap khotbah yang disampaikan itu semua tentang kasih. Kasihilah musuhmu, kasihilah tetanggamu, kasihilah keluargamu, bahkan orang yang kita nggak kenal ketemu itu harus kita kasihi, ya. Nah, jadi seperti itu, otomatis gitu. Jadi apalagi cuma bisa saling menerima, itu harus. Karena Yesus aja udah pikul salib, nanggung dosa yang seharusnya dia ndak bikin dosa, tapi dia mau tanggung. Nah, masa kita orang Kristen pengikut Kristus nggak mau teladani Tuhannya, iya kan, yang penuh kasih, nggak pernah menuntut, nggak pernah tuntut. Kalau saya sudah mengasihi kamu sudah terima kasih dari saya, kamu harus melakukan ini ya, melakukan itu. Enggak. Jadi orang Kristen kalau baik itu nggak pernah yang namanya mengharapkan sesuatu, dan nggak pernah cuma dasarnya sekedar toleransi. Saya mau baik sama dia cuma toleransi, enggak, benar-benar kasih. Jadi kalau mau baik sama orang, mau siapapun, mau Muslim, mau Buddha, mau Konghucu, mau siapa, kalau kita berteman itu kita memang ngerasa saudara, nggak pernah mikirnya yang namanya. Dan itu yang diajarkan setiap kali, diajarkan firman yang ajarkan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta, ya kita bilangnya Bapak Gembala, yang diajarkan itu terus. Kenapa? Karena nggak mudah mengasihi, nggak mudah berbuat baik tanpa pamrih. Sehebat-hebatnya manusia, nggak ada manusia yang benar-benar baik, ya. Selalu ujung-ujungnya pengen harapin sesuatu, setidaknya dihargai, ya. Nah, bedanya orang Kristen enggak. Kalau baik ya memang dasarnya kamu baik, Tuhanmu baik, jadi kamu harus baik gitu. Jadi sudah lebih dari toleransi gitu. Jadi kalau kita berbuat baik, kita menyatu, kita menerima, itu bukan sekedar toleransi, tapi kami mengasihi Anda seperti kami mengasihi diri kami sendiri gitu. Jadi kalau engkau sedih, kami sedih. Jadi kalau engkau bahagia, engkau sukacita, kami juga bahagia. Lebih seneng lihat orang bahagia, intinya gitu. Udah lebih dari toleransi kan? Nah, seperti itu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wulan Ayu Ningtyas, biasa dipanggil Wulan. Ibu, saya mau nanya, apa saja kegiatan ibadah dan aktivitas rutin yang dilakukan oleh jemaat di gereja ini? Sudah dijawab ya sebenarnya, apa saja aktivitas kegiatan ibadah. Ya. Aktivitas kita itu ada kegiatan ibadah, ya. Jadi aktivitas kita itu ibadah, kegiatan ibadah. Jadi dari hari ibadah raya itu, disebut ibadah raya itu yang biasa dikenal oleh semua orang, ya. Orang Kristen ya ibadahnya hari Minggu, ya kan? Semua orang kan kenal ya. Orang Kristen ibadahnya hari Minggu. Maaf bicara, kalau orang Muslim ibadahnya hari Jumat, ya kan? Kebanyakan tahu kan begitu. Nah, orang Kristen kebanyakan orang tahu ibadahnya hari Minggu. Nah, mau pagi, mau siang, mau sore itu terserah, tergantung gereja lokalnya, ya. Gereja lokal itu maksudnya di sini. Jadi setiap gereja itu punya jadwal ibadahnya sendiri. Mengikuti kebutuhan jemaatnya. Kalau kita bilang jemaat, kalau mungkin di kalian suka bilangnya jemaah, ya. Kalau kita bilang jemaat. Nah, untuk kami kegiatan ibadah yang dilakukan hari Minggu itu 2 kali, pagi dan sore jam 6. Dua-duanya jam 6, jam 6 pagi, jam 6 sore. Ya, sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Ya, lalu itu setiap hari Minggu pasti. Lalu untuk kegiatan hari lainnya itu tergantung gereja-gereja, tidak semua sama. Nah, yang tadi dibilang kegiatan itu yang pokok itu ibadah. Jadi kita ada ibadah hari Selasa, ibadah dibagi.
Jadi kalau ibadah hari Minggu itu umum, semua campur. Ada anak-anak, ada ibu-ibu, bapak-bapak, youth ya, atau pemuda dan remaja itu gabung, itu makanya dikatakan ibadah raya, ibadah umum. Nah, lalu di hari-hari berikutnya itu kita bagi menjadi ibadah wadah, kita sebutnya ibadah wadah. Ya, mengerti ya? Maksudnya seperti di Muslim juga ada ibadah, ada komunitas youth ya, Ibnu, ada lagi apa lagi? Muhammadiyah yang seperti itu ya, yang anak-anak muda. Nah, kita ada juga di kelompok-kelompokan. Hari Selasa, kalau hari Senin kita hanya doa. Ibadah itu ibadah dan doa beda. Jadi kalau ibadah liturginya lengkap ya. Kalau cuma doa kita hanya duduk di lantai dan kita doa sharing gitu, sharing mengenai firman Tuhan. Nah, gitu. Lalu kalau untuk ibadah sendiri itu hari Selasa itu ibadah wanita, kita sebutnya, kita kasih namanya wanita Deborah. Deborah itu salah satu tokoh Alkitab, seorang pahlawan wanita, makanya disebutnya wanita Deborah, perempuan semua di situ. Lalu kemudian hari Rabu kembali ibadah umum lagi, tetapi disebutnya ibadah pertengahan minggu. Itu semua bisa masuk. Ya, lalu Kamis kalau tadi sudah wanita, sekarang pria. Ya, komunitas pria. Pria disebutnya pria Joshua. Joshua itu juga salah satu tokoh Alkitab, pahlawan dalam Alkitab itu ya namanya Joshua. Nah, itu disebutnya pria Joshua. Lalu Jumatnya itu, nah, kita isi dengan doa dan berpuasa sepanjang hari. Ya, Senin juga kita ada doa dan puasa sepanjang hari. Doa puasa bagaimana sih? Sama, ya. Cuman kami enggak sarapan pagi dulu, enggak sahur. Jadi kita dari malam, lalu bukanya sekuatnya, sekomitmennya. Ada yang kuat bisa buka jam 2 siang dari malam, ada yang kuat bisa jam 6 sore gitu, jam 4 sekuatnya. Lalu malamnya kita isi dengan latihan. Latihan itu untuk ibadah rayanya hari Minggu. Jadi latihan dulu, kita full latihan. Lalu kemudian Sabtu baru itu ibadah youth ya. Kita sebutnya di sini youthnya kita kasih nama CAG. CAG itu singkatan dari Christ Army Generation. Nah, seperti itu ya. Itu baru Minggu kembali lagi seperti itu. Nah, itu aja aktivitasnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikram Indrawan, biasa dipanggil Fikram. Nah, jadi apakah gereja ini pernah berpartisipasi dalam kegiatan lintas agama, Bu? Jika iya, kegiatan seperti apa yang telah dilakukan? Nah, menjawab lintas agama seperti apa yang bisa dikasih? Lintas agama itu seperti Islam, yaitu organisasi, Bu. Mengenai organisasi itu sih Ibnu, Ansor, lainnya, Bu. Kalau bekerja sama ya. Kalau bekerja sama kita sering sekali ya. Tapi dalam hal kita sosial, kalau kita ketemunya di sosial ya, dalam hal sosial. Kalau untuk ke organisasi mungkin jarang ya kita ya. Atau mungkin lebih spesifikasi lagi, bisa kasih tahu misalnya seperti apa dalam acara apa? Kalau doa bersama kita sering ya. Kalau itu, tapi kalau dalam 17 Agustus ya seperti itu kita pasti kumpul dan itu semua ada di sana. Nah, lalu kemudian apa lagi misalnya? Yang lebih seringnya itu sih, Bu, doa. Doa iya, kalau itu sering kita mengambil bagian karena sebagai warga Indonesia kita banyak kali dipertemukan dalam hal seperti itu, tapi bersama-sama, untuk bersama-sama. Kalau memperingati hari misal 17 Agustus ada diadakan doa bersama. Iya benar ya, benar. Bahkan kalau di sini disebutnya tirakatan ya, benar ya. Iya. Nah, itu kita pasti bareng-bareng di sana ya, semua ada di sana. Juga kalau ada syukuran atau apa, doa bersama sebelum 17 Agustus itu pasti akan ada syukuran-syukuran untuk Kabupaten Pekalongan sendiri kalau ulang tahun. Nah, itu kita nanti ketemu di sana. Nah, seperti itu. Baik, Bu, terima kasih, Bu, atas semua yang dikatakan untuk lebih mengetahui tentang umat Kristen kepada kami. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya, Bu. Siap.
Nah, jadi itu tadi sekilas wawancara dari kelompok kami yaitu kelompok 8. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa untuk selalu berbuat baik kepada seseorang walaupun berbeda agama. See you next time.